Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih tentang fluktuasi falas dan bursa falas? Bagi kalian yang belum tahu, yuk simak video penjelasan dari Mbak Nida, Mbak Anissa, Mbak Devani, Mbak Fadia, Mas Putra, dan Mas Agam sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai fluktuasi valuta asing dan juga bursa valuta asing. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu fluktuasi valuta asing itu sebenarnya apa sih? Nah, fluktuasi valuta asing itu bisa kita ambil dari dasarnya dulu nih, valuta asing. Valuta asing itu merupakan nilai mata uang asing yang memang disepakati oleh negara-negara yang ada di pasar internasional gitu. Selain disepakati juga dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem pembayaran internasional. Nah, fluktuasi valuta asing itu apa kalau kayak gitu? Nah, fluktuasi valuta asing itu bisa kita sebut sebagai pergerakan atau naik turunnya valuta asing atau nilai tukar mata uang asing di dalam pasar internasional. Nah, fluktuasi mata uang asing ini memiliki peranan penting di dalam sistem pembayaran internasional. Kenapa? Karena fluktuasi valuta asing ini menandakan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran yang terjadi dalam pasar pada setiap waktunya. Selain itu juga, fluktuasi valuta asing menandakan kondisi perekonomian suatu negara. Nah, karena tingkat kestabilan dari nilai tukar mata uang asing itu bisa berpengaruh secara langsung ya, dan itu pengaruhnya sangat besar terhadap tingkat investasi dan juga sistem perdagangan internasional pada negara tersebut. Dan juga yang selanjutnya, lalu kalau kayak gitu, bagaimana tantangan negara Indonesia ya yang Indonesia hadapi dalam menyikapi fluktuasi valuta asing yang ada pada saat ini? Nah, mungkin bisa kita kerucutkan ke dalam 4 tantangan besar ya di dalam yang Indonesia hadapi dalam menghadapi uh, valuta asing, fluktuasi valuta asing. Yang pertama itu adalah keketatan persaingan. Nah, keketatan persaingan ini mungkin kerap terjadi dalam pasar internasional ya, terutama di negara-negara ASEAN, karena rival Indonesia sendiri itu rival terbesarnya adalah negara Tiongkok dan juga negara India, yang menyebabkan pada tahun-tahun terakhir ini fluktuasi valuta asing menyebabkan defisit pada neraca berjalan transaksi pada sistem pembayaran Indonesia gitu. Dan juga yang kedua itu adalah tingkat inflasi. Inflasi negara Indonesia itu masih tergolong tinggi di antara negara-negara yang ada di ASEAN. Dan yang ketiga itu adalah stabilitas makro Indonesia yang masih belum stabil, sehingga menyebabkan pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia masih belum optimal. Dan yang terakhir itu adalah Indonesia, fakta bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan populasi terbesar, sehingga mengakibatkan pemerataan pendapatan di Indonesia masih belum merata dengan maksimal. Oke, selanjutnya saya Devani akan menjelaskan mengenai penyebab fluktuasi valuta asing. Fluktuasi valuta asing ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu melalui mekanisme secara langsung dan mekanisme secara tidak langsung. Mekanisme secara langsung ini dipengaruhi oleh supply dan demand di pasar valuta asing, sedangkan mekanisme secara tidak langsung dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, tingkat pendapatan, pengawasan pemerintah, dan ekspektasi. Yang pertama, ada mekanisme secara langsung yang dipengaruhi oleh supply dan demand di pasar valuta asing. Dalam kasus ini, penawarannya tetap dan permintaannya berubah. Keseimbangan awal ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan D1. Keseimbangan kurs euro terhadap US dollar terjadi pada nilai 1230 dengan kuantitas sebesar QA. Ketika permintaannya menjadi lebih tinggi dan penawarannya tetap, maka kurva permintaan bergeser dari D1 ke D2 dan penawarannya tetap. Lalu pada kasus kedua, di mana penawarannya berubah dan permintaannya tetap, dapat dilihat bahwa keseimbangan awal terjadi pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran S1. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa kurs euro terhadap US dollar pada nilai 1230 dengan kuantitas sebesar QA. Lalu ketika penawarannya euro menjadi lebih tinggi dan permintaannya tetap, maka kurva penawaran berubah dari S1 menjadi S2 dan permintaannya tetap. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan valuta asing. Yang pertama ada pembayaran transaksi impor dan ekspor, di mana semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap valuta asing. Lalu yang kedua ada aliran modal keluar dan ke dalam, capital outflow atau inflow.
Yang pertama, semakin tinggi aliran modal ke luar negeri, maka semakin tinggi pula permintaan valuta asing, dan hal ini membuat mata uang domestik terdepresiasi. Sedangkan semakin tinggi modal masuk ke dalam negeri, maka semakin tinggi pula valuta asing yang ditawarkan, dan hal ini membuat mata uang domestik terapresiasi. Dan yang terakhir ada kegiatan spekulasi, di mana semakin tinggi aktivitas spekulasi yang dilakukan, maka semakin tinggi pula permintaan dan penawaran valuta asing. Ketika permintaan falas tinggi, maka nilai mata uang domestik cenderung terdepresiasi. Sedangkan spekulasi akan menaikkan penawaran ketika para spekulan menukarkan mata uang asing menjadi mata uang domestik, sehingga mata uang domestik cenderung menguat terapresiasi. Faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi valuta asing dengan mekanisme secara tidak langsung. Yang pertama yaitu ada faktor tingkat suku bunga. Apabila adanya kenaikan tingkat suku bunga di suatu negara akan menimbulkan terjadinya pemindahan dana dari mata uang dengan tingkat suku bunga yang rendah ke mata uang dengan tingkat suku bunga yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor tingkat inflasi. Nah, jika tingkat inflasi suatu negara itu relatif rendah, maka barang-barang yang diperdagangkan untuk ekspornya itu relatif kompetitif. Sehingga hal ini secara teoritisnya menyebabkan meningkatnya permintaan atau local currency sebagai akibat permintaan barang yang diekspor. Dan juga menyebabkan apresiasi nilai tukar. Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Di sini fluktuasi valuta asing dapat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam mengalokasikan tambahan pendapatannya. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu pengawasan pemerintah. Di sini pentingnya pengawasan pemerintah terhadap valuta asing, terutama otoritas moneter. Kalau di Indonesia yaitu ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang memiliki wewenang untuk menjaga stabilitas nilai tukar baik dalam negeri maupun terhadap valuta asing. Selanjutnya yaitu faktor yang kelima adalah ekspektasi. Ekspektasi di sini yaitu ekspektasi dari para pelaku ekonomi seperti konsumen atau importir, kemudian ada eksportir, ada juga pemerintah atau spekulan yang tentu saja dapat mempengaruhi fluktuasi valuta asing. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pasar atau bursa valuta asing. Bursa atau pasar valuta asing adalah suatu tempat atau wadah di mana perusahaan, perbankan maupun perorangan dapat melakukan transaksi keuangan secara internasional dengan melakukan penjualan maupun pembelian valuta asing. Bank di sini sebagai pasar valuta asing karena peranannya berfungsi sebagai intermediasi untuk mempertemukan penjual dan pembeli valuta asing. Prinsip-prinsip pokok dalam bursa valuta asing yang pertama, kurs jual dan kurs beli selalu dilihat dari kepentingan bank atau money changer atau perdagangan valuta asing. Nilai kurs jual selalu lebih tinggi dibandingkan kurs beli. Dan yang terakhir, kurs jual atau kurs beli suatu mata uang valuta asing adalah sama dengan kurs jual atau beli valuta asing lainnya. Kemudian, bank devisa adalah bank umum pemerintah atau swasta nasional yang ditetapkan atau diizinkan pemerintah untuk menjual, membeli, menyimpan, serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran secara internasional. Kemudian, fungsi-fungsi bursa valuta asing antara lain, yang pertama, menyelenggarakan transaksi internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang untuk menghindari resiko kerugian atas fluktuasi kurs valuta asing terhadap transaksi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai jenis pasar valuta asing. Secara gambaran umum, jenis pasar valuta asing dibagi menjadi dua, yaitu pasar antar bank dan pasar klien. Di sini pasar antar bank adalah meliputi pasar grosir atau wholesale market dan pasar klien atau retail market, yang dalam retail market itu ada non-VA, valuta asing, non-bank, individu, perusahaan, spekulator, dan arbitrer, dan bank sentral, dan departemen keuangan. Lanjut mengenai jenis-jenis pasar yang ada di valuta asing, yang pertama adalah spot trade dan spot market. Dan
Di sini spot rate penjelasannya adalah bursa falas di mana dilakukannya transaksi jual dan beli falas dengan close spot dengan cara immediate delivery atau dalam jangka waktu 2 kali 24 jam non-stop. Selanjutnya adalah spot market, yaitu suatu bursa falas setempat misalnya di Jakarta, Tokyo, New York, Paris, Hong Kong, Singapura, dan tempat lainnya di mana berlaku spot rate dalam kurung adalah T+1 atau T+2. Dan di sini di PPT juga dijelaskan contoh kasusnya ya, teman-teman bisa baca contoh kasusnya mengenai spot rate dan spot market. Terus jenis pasar yang kedua adalah Currency Future Market atau CFM. CFM merupakan salah satu bentuk bursa falas. Di CFM dilakukan kontrak yang sering digunakan oleh para pengusaha atau arbitrager pedagang falas untuk mengcover atau melindungi posisi forex-nya atau untuk berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuatif forex rate. Terus yang pasar ketiga adalah Currency Option Market atau COM. COM adalah suatu alternatif lain bagi pedagang falas atau spekulator untuk melakukan kontrak sehingga memperoleh hak untuk membeli atau call option atau hak untuk menjual put option yang dapat dibatalkan not obligation atau sejumlah unit falas pada harga dan jangka waktu atau tanggal expiry tertentu. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai call option, put option, dan straddle. Apa sih call option itu? Call option bisa digunakan untuk perusahaan melindungi atau mengcover open position dari payable. Yang kedua adalah straddle, yaitu melakukan atau sekaligus call option dan put option disebabkan tingkat apresiasi atau depresiasi falas lebih tinggi dari total biaya premium yang dikeluarkan untuk menutup kontrak call dan put option. Put option itu adalah bisa digunakan perusahaan untuk menghindari resiko kerugian atau mengcover open position dari receivable. Ya, di dalam kegiatan bursa falas tentunya tidak lepas dari kegiatan transaksi. Terdapat 4 jenis transaksi dalam bursa falas. Yang pertama ada transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, dan yang keempat non-deliverable forward atau NDF. Yang pertama transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada jangka waktu 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada value today atau value thought, yang kedua value tomorrow atau value tom, dan yang ketiga ada value spot. Lalu yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward atau juga biasa disebut dengan transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah mata uang tertentu dengan tanggal penyerahan yang berbeda. Terdapat 2 jenis transaksi swap antar bank dengan Bank Indonesia. Yang pertama ada swap likuiditas dan yang kedua ada swap investasi. Selanjutnya yang keempat ada non-deliverable forward atau NDF. Non-deliverable forward atau NDF adalah kontrak derivatif valuta asing di mana terdapat 2 pihak saling setuju untuk menukarkan uang tunai dengan kurs tertentu di masa depan atau merupakan kontrak derivatif mata uang 2 pihak untuk menukarkan arus kas antar NDF dan kurs spot yang berlaku. Satu pihak akan membayar pihak lain dengan selisih yang dihasilkan dari pertukaran ini dan biasanya dalam jangka waktu pendek. Demikian materi yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyajian materi dan juga pengemasan materi ini masih mengalami kekurangan dan juga banyak kekeliruan, sehingga feedback berupa saran, komentar maupun kritik sangat kami harapkan dalam menyempurnakan tugas kami ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan tentang fluktuasi falas dan bursa falas? Semoga video penjelasan itu tadi dapat bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa.